Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara, masih soal hari Sabtu kemarin, deklarasi sekaligus syukuran kantor Sekretaris Nasional Jokpro Jokowi Prabowo yang digagas dibidani oleh Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Iya. Pada posting saya sebelumnya saya sebutkan ada uang besar di balik cerita ini. Ada kepentingan yang besar untuk kepentingan politik tentu saja. Ada uang besar di balik ini. Itu based on dari artikelnya Bang Asari Usman yang ditulis di FNN yang terlain ya. Karena artikel itu menyebar kemana-mana. Saudara, saya mau ngomong apa ya? Ini ngomong sesuatu yang sebetulnya kita sudah tahu, tapi bukan sulit membuktikan, tapi merasa lucu, geli bukan jijik gitu. Atau kalau jijik juga mungkin boleh ya. Geli pengen ketawa karena permainannya sungguh-sungguh lucu gitu. Saya kira kalau ada lawakan anak-anak muda yang biasa stand up komedi pun harus bekerja ekstra keras untuk mengalahkan kelucuan lawakan yang kali ini ya. Bahwa begini maksud saya, bahwa ini ada tangan kekuasaan di balik cerita ini. Selain tentu saya kalau ada uang besar milik para taipan, para oligarkis, itu tentu ada kekuasaan di sana. Ada kepentingan kekuasaan di sana. Dan sampaknya memang begitu ya. Paling tidak itulah yang ditemukan oleh majalah Tempo ketika melakukan investigasi terkait persoalan wacana Jokowi 3 periode. Oke saudara, ini ada bagus sekali dari Suara Nasional ya, tapi dia mengutip hasil investigasi majalah Tempo. Judulnya, investigasi majalah Tempo, ada manuver istana untuk 3 periode Jokowi. Oh, kami bersama segenap rakyat siap kawal menuju Jokowi 3 periode. Atasnya coba ya, ada manuver istana. Oke saudara, ada manuver ya, investigasi majalah Tempo, ada manuver istana untuk 3 periode Jokowi. Oke. Covernya bagus, ada jagoan gagah berwajah Jokowi dengan latar belakang massa berbaju merah sebagian besar. Kami bersama siap kawal kami bersama segenap rakyat siap kawal menuju Jokowi 3 periode. Yes, gagah sekali. Saudara sekalian, saya bacakan aja ya. Majalah Tempo edisi 19 Juni 2021 menurunkan laporan manuver istana untuk jabatan Jokowi 3 periode. Oke. Majalah Tempo memberikan judul malu kucing ronde ketiga ya. Ini dalam laporan majalah Tempo, politikus Gerindra Arief Puyono mengaku pernah diajak berdiskusi beberapa kali oleh pejabat istana. Ia mengaku didorong oleh pejabat tersebut menyuarakan gagasan 3 periode Jokowi. Arief Puyono tahu? Sekarang masih nggak ya? Dia pernah wakil ketua umum Gerindra. Tapi nggak tahu deh, saya tahu. Nggak penting juga buat saya dia masuk atau enggak kan? Yang penting ini berita mengutip Arief Puyono ya. Dalam laporan majalah Tempo, politikus Gerindra Arief Puyono mengaku pernah diajak berdiskusi beberapa kali oleh pejabat istana. Ia mengaku didorong oleh pejabat tersebut menyuarakan gagasan 3 periode Jokowi. Saya berdiskusi dengan orang di lingkaran Jokowi katanya. Siapa orangnya? Tanya Arief Puyono. Jangan tanya saya nggak tahu kan. Nah, ini saya masuk lucu-lucu di sini saudara. Walaupun dalam beberapa kali pernyataan Jokowi mengatakan tidak bersedia, orang-orang yang mewacanakan Jokowi 3 periode itu, satu, menampar muka saya, kata dia. Kedua, mencari muka terhadap saya. Dan ketiga, menjerumuskan saya. Boleh silakan Mas Jokowi ngomong begitu, 3 ini boleh. Tapi kalau temuan investigasi majalah Tempo itu benar, ternyata, nah ini dia ternyata di belakangnya orang-orangnya bekerja dengan sangat serius
sangat serius untuk menggulirkan dan mewujudkan Jokowi 3 periode. Dahsyat saudara. Aduh, ini kalau benar-benar jadi kita kehabisan kata-kata, speechless ya. Setelah pertemuan itu, sejak Maret 2021, Arief mulai menyuarakan Jokowi 3 periode. Menurut dia, banyak orang dekat Jokowi yang memuji atas pernyataannya itu. Wow. Good job. Mengalirlah itu. Cairlah itu urusan. Dalam penelusuran majalah Tempo, beberapa petinggi partai mendukung pemerintah dan lembaga survei mengakui manuver istana. Dahsyat nggak? Dalam penelusuran majalah Tempo, beberapa petinggi partai pendukung pemerintah dan lembaga survei mengakui adanya manuver istana itu. Menolak namanya disebut karena wacana ini terkait dengan dapur istana. Mereka membeberkan sejumlah menteri dan mantan pejabat yang dekat dengan Jokowi ikut merancang skenario kepemimpinan 3 periode. Para politikus ini mengaku telah didekati oleh orang-orang dekatnya Jokowi tersebut atau utusannya. Saudara, sebelum membaca berita ini panjang lebar, sekali lagi saya katakan, kalau investigasi majalah Tempo benar, ada manuver istana, tentu dalam akal kita, akal waras kita, akal sehat kita akan berbunyi mustahil. Mustahil Jokowi tidak tahu ada manuver seperti ini. Nah, gitu loh. Mustahil Jokowi tidak tahu ada manuver istana dan para pejabat orang-orangnya untuk menggulirkan sekaligus merealisasikan jabatan Jokowi 3 periode. Kalimatnya kata kuncinya mustahil. Mustahil Jokowi tidak tahu. Anda bisa bayangkan presiden kita menjadi seorang aktor yang dahsyat sekali. Bagaimana dia bermain peran dengan sangat luar biasa gitu loh. Gimana menyebutnya ya? Ada gerakan yang sistematif, masif dengan dana yang menurut istilah anak-anak muda sekarang duitnya nggak pakai nomor seri, saking banyaknya gitu ya. Untuk mendorong dia, mensukseskan dia menjadi jabatan 3 periode, tapi pada saat yang sama berkali-kali dia bisa mengatakan saya tidak berminat. Bahkan orang-orang ini telah 1, menampar muka saya, 2, mencari muka terhadap saya, 3, menjerumuskan saya. Dahsyat nggak saudara? Dahsyat nggak? Saya nggak ngerti bakat luar biasa seperti apa yang bisa membuat seseorang bisa berlaku seperti itu. Saya misalnya nih, Edi Mulyadi nih, ingin maju menjadi Pak RW di lingkungan saya. Lalu saya bicara kemana-mana, saya nggak minat jadi RW, gimana gila orang saya sebagai wartawan yang saya udah sibuk pontang-panting kok, nggak punya waktu kok, gitu kan ya. Dan lagi saya kasih berbagai macam alasan lah. Pokoknya intinya saya tidak berminat jadi ketua RW di lingkungan wilayah saya tinggal. Tapi tim saya bekerja segala macam manuver ini itu, mendekati para tokoh pimpinan ormas, lalu mendekati imam-imam masjid, musola, ustadz majelis taklim dan sebagainya, bekerja dengan dana yang dengan ukuran untuk lingkungan RW itu dasar sekali. Lalu orang yang tahu kelakuan saya, si Edi gila banget ya, kok bisa begitu ya? Bisa mati-matian bermain acting gitu ya, menolak tapi timnya bekerja dengan sangat keras. Mustahil dong timnya nggak ngerti, walaupun mungkin duitnya bukan duit si Edi, tapi kan ada duit yang lain yang mengalir atas sepengetahuan dan sepertujuan si Edi ini gitu loh. Dan ini yang terjadi saudara, dahsyat kan? Anda mau menyebutnya seperti apa orang seperti ini? Mereka bercerita, saya lanjut lagi, ada 2 skenario yang digulirkan. Pertama, membuka peluang jabatan ketiga selama 5 tahun melalui pemilihan umum. Skenario kedua, memperpanjang masa jabatan presiden maksimal 3 tahun.
Ketiga, perpanjangan itu juga disertai dengan penambahan masa jabatan DPR dan DPD. Perpanjangan masa jabatan presiden sampai 3 tahun itu juga dibarengi dengan perpanjangan masa jabatan DPR dan DPD. Mungkin masa jabatan kepala daerah mungkin tidak akan terpengaruh jika skenario berjalan pada 2024 hanya akan ada pemilihan kepala daerah. Tidak ada pilpres lagi, karena otomatis terpanjang 3 tahun. Masih dalam laporan Tempo, para politisi memperkirakan bukan perkara sulit membuka pintu amandemen. Kita tahu pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa presiden dan wapres hanya 2 kali. Presiden hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Tapi seperti kata investigasi majalah Tempo, bukan perkara sulit membuka pintu amandemen. Iming-iming masa jabatan sangat mungkin membuat anggota DPR dan DPD mendukung amandemen agar bisa lebih lama bercokol di Senayan tanpa mengeluarkan uang miliaran rupiah. Anda tahu kan kalau mau maju sebagai calon legislatif harus menyediakan uang miliaran rupiah. Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan mengaku pernah mendengar kabar masa jabatan presiden dari para legislator. Saya dengar itu, tapi informal saja. Perpanjangan bukan 5 tahun, tapi 2 atau beberapa tahun, kata politikus Demokrat itu kepada Tempo. Gimana? Anda masih beranggapan itu mimpi? Itu halusinasi? Anak-anak muda bilang, oh, Kodari sedang berhalu, sedang halu. Anda masih begitu? No. Atau Anda berpikir Kodari dan kawan-kawan Jokpronya sedang main-main bercanda? No. Mereka serius, saudara. Mereka serius. Serius ya, serius. Karena memang ini kue besar, ini uang besar. Pada podcast saya sebelumnya, saya sudah mencoba merinci anggaran biaya Jokpro, Seknas Jokpro ini yang harus ditutupi oleh para oligarki tadi. Ya, kalau misalnya nih sewa tempat 1 tahun katakanlah 300 juta gitu misalnya, sampai 3 tahun 2024 berarti 900 juta, 1 miliar deh ya, sewa tempat 3 tahun ya. Lalu operasional kantor, listrik, gula, kopi, air ya, honor para kru di situ ya, direktur eksekutif segala macam, 100 juta deh misalnya, dikali 36 bulan ya kan, cuma 3,6 miliar, jadi berapa? 4,6 miliar. Saya lempengin jadi 5 miliar gitu kan. Lalu ada survei-survei setahun 2 kali misalnya, 2 kali setahun, kalau kali 3 berarti 6 survei. Satu survei 20 miliar ya, saya naikin lagi 25 miliar lah. Kodari dapat Indobarometernya itu ya. 20 miliar kali 6, 150 miliar, tambah 5 miliar tadi, cuma 155 miliar. 3 tahun, wah itu peanut betul saudara. Tapi buat kru Jokpro, wah itu kenduri besar. Kita tahu lah ya, para aktivis bagaimana hidupnya. Oh, saya kan aktivis juga, jalanan juga. Merasakan betul secara hidup kita yang harus, wah gitu loh. Fight betul untuk sekedar bisa bertahan hidup. Tiba-tiba ada 155 miliar untuk kalian selama 3 tahun. Wah, bancaan saudara. Kalau saya jadi aktivis itu, ini honor kamu sebulan sekian, lumayan kan, lumayan sekali. Oke, 150 saya tambahin lagi 250 miliar. Wih, dahsyat. Itu peanut saudara, peanut. Uang 250 miliar untuk kerja-kerja seperti ini bagi orang-orang Taipan yang sangat berkepentingan. Belum lagi hadiah iming-iming, nanti kamu jadi komisaris ini, kamu jadi komisaris itu, kamu jadi dahsyat nggak? Kalau kita jadi komisaris BUMN minimal 100 juta akan kita kantongi setiap bulan. Mau? Dasar. Tapi ini ngomong ini aja, ngomong kosong aja. Saya cuma bercerita dalam grup kami, grup FNN, dalam grup WA kami, maksud saya dalam grup WA kami di FNN, kira-kira setahun yang lalu atau lebih sedikit, itu seorang teman mengatakan confirm dia didekati seorang wakil menteri. Ngeri. Saya buka aja nih, tapi lucu juga. Didekatnya salah wakil menteri dan menitipkan pesan bahwa teman-teman di FNN kalau mau ada posisi sebagai komisaris di beberapa BUMN. Silakan kalau dilempar ke grup. Anda tahu jawaban teman-teman. Ini FNN ini kelompok wartawan yang sungguh-sungguh tidak muda lagi dan sebagian besar punya jam terbang lebih 25 tahun.
bertugas menjadi wartawan. Lebih, saya tahun 91 berarti minimal 30 tahun. Ada yang lebih senior dari saya, ada lagi. Dan tahu jawaban itu, jawaban atau lebih, wah itu, yang ada caci maki, kita musuhin yang mau jadi komisaris. Dasar saudara, padahal kita sebagian besar adalah kaum duafa. Mana ada wartawan yang kaya raya kecuali hanya sangat segelintir ya, para pemilik dan sebagainya. Jadi saya mau katakan adalah bahwa ini uang besar, ada uang besar, katakanlah sampai 250 miliar, saya sengaja poya-poya besar-besaran untuk membiayai Jokpro 3 tahun dengan survei dengan segala macam. Ini buat mereka yang terlibat uang besar, tapi buat oligarki ini uang kecil. Dan ini serius saudara. Dan kalau investigasi majalah Tempo ini benar, saya katakan kalau ini benar, saya tidak bisa mendeskripsikan orang seperti apa Presiden kita Joko Widodo. Saya nggak ketemu deskripsinya, mendefinisikannya seperti apa gitu. Ada orang yang mati-matian mengatakan saya tidak bersedia. Ini orang-orang ini menampar muka saya, mencari muka saya, menjerumuskan saya. Tapi timnya bekerja. Untuk apa yang disebut tadi menampar muka saya tadi. Timnya bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sistematis, melibatkan banyak pihak, bahkan intelektual semacam Kodari itu. Kalau Anda setuju, saya katakan Kodari adalah intelektual ya. Kalau Anda setuju, walaupun kemudian di media sosial kita kemarin, wah hari Ahad kemarin jadi trending, tangkap Kodari, tangkap Kodari. Dan untuk itu teman saya Refli Harun sudah buat podcast dengan judul Tangkap Kodari. Tapi setelah kita ikuti ternyata Refli Harun sama sekali tidak setuju menangkap Kodari. Karena menurut Refli Harun, saya setuju juga dengan Refli bahwa ide, pikiran, gagasan itu tidak boleh dikriminalisasi. Kalau kita tidak setuju dengan ide, gagasan tadi, ayo bikin ide, gagasan yang berbanding, melawan gitu ya, berlawanan. Misalnya Jokowi 3 periode, bikin gagasan apa sih namanya, komunitas kayak, apalagi tagline kayak, moto, semboyan, apapun namanya. Tidak setuju Jokowi 3 periode, monggo. Saya setuju dengan Refli Harun, makanya tagar tangkap Kodari menurut saya ya berlebihan. Tapi saya hanya mengatakan, berpendapat bahwa itu hanya ya kekesalan sesaat warganet, karena ya Kodari seperti saya sebut dalam podcast saya sebelumnya, seperti tidak mampu menggunakan keilmuannya, keintelektualannya untuk menangkap secara clear kondisi bangsa ini, kondisi rakyat ini selama di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Sehingga dia dengan segala macam motivasi di baliknya membentuk sukarelawan Jokowi Prabowo 2024. Saudara, begitu. Kita lihat apakah sesungguhnya terjadi, tapi untuk beberapa hal saya percaya majalah Tempo. Saya percaya majalah Tempo. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.